Karyawan dengan performa terendah harus pakai baju bertuliskan pecundang terbawah dan keliling di jalan. Kali ini pecundangnya cinta pertama mantanku, tapi dia malah menukar data penjualanku dengan cinta pertamanya. Iwan, hasil penjualanmu kan yang paling rendah. Cepat pakai ini dan keliling di jalan. Kak Iwan ini raja penjualan. Hampir seluruh omset perusahaan itu dari dia. Masa jadi yang terbawah? Bulan lalu aku lihat dia dapat kontrak 100 miliar. Pak Dian, apa jangan-jangan datanya salah? Lihat baik-baik. Data ini dibuat langsung oleh istrinya sendiri, Bu Mega. Mana mungkin salah? Kamu? Aku nggak percaya. Padahal aku cuma bisikin telinganya, tapi langsung ditukar datanya, Iwan. Kamu masih belum tahu juga apa? Kamu itu cuma penggantiku, sedangkan aku cinta pertama dia yang sesungguhnya. Mega, Sayang, Dian itu orangnya pemalu. Kalau keliling nanti mentalnya kena. Kamu kan mentalnya kuat. Gak apa-apa kan? Kalau kamu janji, aku mau deh punya anak. Mega, kondisi ibuku makin parah. Paling lama mungkin setahun. Keinginan terakhirnya cuma mau gendong cucu. Bisa gak kita? Iwan, kenapa sih kamu egois banget? Perusahaanku lagi jaya-jayanya. Kalau aku punya anak sekarang, perusahaanku gimana? Mega, waktu ibuku sakit parah. Kamu ngotot gak mau punya anak. Tapi sekarang kamu sampai begini. Cuma demi Dian. Jelas datanya nggak salah. Iwan, ini kan sudah kita sepakati. Kalau nggak mau, gaji dan bonusmu akan dipotong. Uang atau harga diri. Silakan pilih. Kali ini, aku nggak pilih keduanya. Aku nggak butuh kamu atau perusahaan ini. Kamu berani ngundurin diri? Aku nggak butuh kamu atau perusahaan ini. Kamu berani ngundurin diri? Bu Mega, Kak Iwan ini raja penjualan perusahaan. Semua kontrak besar dia yang dapatkan. Kalau dia pergi, perusahaan bisa hancur. Kak Iwan, Bu Mega nggak bermaksud kayak gitu. Kalian kan suami istri, coba dibicarakan dulu. Jangan langsung ngundurin diri, nggak baik buat kalian. Sudah ributnya. Kamu bisa nggak sih dewasa sedikit? Selalu saja ngancam ngundurin diri. Memang harus kayak gitu? Pertama, aku nggak pernah ngundurin diri. Selama 8 tahun kerja di sini baru kali ini. Kedua, aku nggak ngancam. Ini suratnya. Mohon disetujui. Kak, jangan gegabah. Iya Kak Iwan, nanti gimana perusahaan? Hendra, Hartono, jangan bujuk aku. Kali ini, aku serius. 8 tahun lalu, aku menemani Mega mendirikan perusahaan. Selama ini, aku bekerja keras dan jadi raja penjualan. Tapi sampai sekarang, aku masih karyawan biasa. Sayang, kita kan suami istri. Milikku ya milikmu. Jadi nggak usah mikirin jabatan supervisor. Itu cuma nama saja. Aku percaya kata-katanya. Selama 8 tahun, aku gak mikirin jabatan. Padahal dia sering ganti supervisor. Tapi gak pernah nunjuk aku. Sampai 3 bulan lalu, pas kami ngerayain 8 tahun pernikahan kami. Sayang, kalau kamu jadi raja penjualan lagi, aku akan angkat kamu jadi supervisor. Oke. Demi janji itu, selama sebulan penuh, aku kerja siang malam ngejar target. Minum sampai lambungku berdarah. Diperlakukan kayak anjing. Coba demi jadi raja penjualan. Tapi jabatan itu malah dikasih ke cinta pertamanya, Dian. Sayang, Dian itu lulusan luar negeri dan kemampuannya juga bagus. Lebih cocok ngurus perusahaan. Gimana kalau jabatannya aku kasih ke dia? Sudahlah, aku saja yang pergi. Ini salahku karena terlalu ngikutin prosedur dan bikin semua jadi gak nyaman. Iwan kan raja penjualan dan suaminya Bu Mega. Harusnya aku ngalah sama kamu. Maaf ya Iwan, maaf banget. Dian, gak usah minta maaf. Iwan, kamu sudah puas kan?
Dian ini supervisor penjualan. Kalau dipermalukan, nanti gimana dia ngurus karyawan? Mega, aku mempermalukan dia. Coba kamu lurusin pikiranmu. Terus lihat baik-baik. Siapa yang permaluin siapa? Mega, jangan sampai hubungan kalian rusak karena aku. Ini salahku. Aku saja yang pergi. Jangan. Raja drama mulai lagi. Aku nggak ngerti deh. Kok dia jadi supervisor ya? Padahal payah. Terus sombong. Bu Mega kan ngasih kontrakku ke dia. Terus dia sombong banget. Kliennya jadi kesal. Dan kontraknya batal. Sama, kontrakku pernah gagal juga, tapi bukannya nyalahin dia. Bu Mega malah marahin aku. Katanya itu klien kelas bawah. Kalau dapat klien begitu lagi, aku bakal dipecat. Mega, ternyata demi belain Dian, kamu sampai maksa karyawan lain buat ngasih klien mereka. Mega, aku pikir setelah lulus aku bisa bantuin kamu. Tapi ternyata malah bikin Iwan salah paham. Enggak, tenang saja. Aku bakal belain kamu. Ayo. Iwan, pikirin dong kepentingan bersama. Dian itu kan lulusan S2 luar negeri. Banyak perusahaan besar yang nawarin gaji tinggi. Tapi dia mikirin aku teman lamanya. Makanya dia di sini. Kalau dia marah dan pergi, gimana perusahaan kita mau berkembang? Aku buat dia marah. Jelas-jelas dia memanipulasi dataku. Kenapa kamu malah bilang aku yang permaluin dia? Manipulasi apanya? Memang hasilmu terendah. Dulu kamu pernah jadi yang terendah juga kan? Kamu pakai baju ini, terus lompat kodok di jalanan. Kenapa sekarang ngerasa dipermalukan? Aku lihat-lihat, karena perusahaanku sekarang makin besar. Kamu jadi sombong ya? Kamu jago membalikan fakta. Kalau memang penjualanku terendah, aku siap terima semua konsekuensinya. Kamu mau jadiin aku kambing hitam kan? Gak bakal bisa. Ini data penjualan yang sudah aku cetak. Kalian lihat baik-baik. Siapa sebenarnya pecundang terendah? Tuh, nggak mungkin Kak Iwan terendah. Padahal Dian ngerebut klien kita, tapi masih paling bawah. Apa maksudnya ini? Aku cuma mau ngungkap kebenaran. Kenapa? Bu Mega nggak tega? Dari mana aku tahu data ini asli atau palsu? Lihat itu. Semua kontrak itu sudah ditanda tangan, tapi belum masuk arsip. Kalau nggak percaya, periksa saja sendiri. Benar atau enggak? Punya mata nggak sih? Bikin data saja terbalik begini. Bawa barang-barangmu dan keluar. Bu Mega itu bukan saya. Satpam! Kamu sudah dipecat. Bawa dia keluar. Bu Mega bukan saya. Ya Mega, ternyata cuma demi Dian. Kamu mencampakkan sekretarismu yang sudah kerja bertahun-tahun. Kayaknya kamu lupa niat awal ngedirin perusahaan ini. Sudah. Balik kerja lagi sana. Tunggu dulu. Pak Dian, bajunya belum dipakai. Kamu kemana? Pak Dian, bukannya tadi kamu bilang kamu taat aturan dan ngikutin prosedur. Kenapa? Pas kamu yang kena, nggak mau ngikutin prosedur. Memang kenapa sih, Pak? Kan cuma pakai baju ini terus keliling. Bukan hal besar. Iya benar. Kami juga pernah pakai. Pak Dian, Bapak nggak boleh ngasih contoh ngelanggar aturan. Nanti nggak dihormati. Mega, Gimana kerjaan kalian? Sudah dapat klien belum? Seharian bisanya ribut saja. Kalau ada waktu, mending cari kontrak lebih banyak. Bubar! Kak Iwan, Ngapain lihat aku? Aku sudah ngundurin diri. Sampai jumpa. Semuanya. Kak Iwan, Kak Iwan. Iwan, sayang, maaf aku salah. Kamu tahu kan, Dian itu dibimbing sama aku langsung. Kalau dia nggak kompeten, mau taruh di mana mukaku? Aku cuma takut diomongin di belakang sama yang lain. Makanya aku hilaf. Kasih aku kesempatan ya, jangan pergi.
Gak perlu. Aku... Mega, setelah diserang tadi, rasanya menderita banget. Bisa bantuin aku nggak? Aku ada urusan. Jangan marah lagi ya. Mana kartu gajiku? Loh, buat apa? Itu kan harta pribadiku. Ya sudah. Nih ambil. Kamu pulang saja. Istirahat. Besok masuk ya. Mega, kali ini aku gak akan kasih kesempatan lagi. Halo? Iwan, ini Kak Riko. Ibuku tiba-tiba sakit, dan aku lagi di luar negeri. Bisa nggak kamu jagain dia dulu? Pak Riko, tenang saja. Aku kesana. Mega, kamu pikir pendidikan tinggi itu cukup buat dapat kontrak? Dian itu sombong, gak bisa melayani klien. Makanya gak bisa jadi karyawan yang baik. Iwan, Ya? makasih banget ya nak. Beberapa hari ini kamu sudah jagain Bibi siang malam. Bibi, Pak Riko itu kan klienku. Sudah kewajibanku bantuin beliau. Dasar anak itu. Tenang saja. Pas dia pulang, Bibi bakal nyuruh dia ngasih semua kontrak ke kamu. Oh, Bibi, gak perlu begitu kok. Pak Riko itu bos besar. Wajar kalau beliau sibuk. Aku ngelakuin ini bukan karena kontrak. Ibu gak apa-apa? Kalau bukan karena ada Iwan, kamu gak bakal ketemu ibu lagi. Bu, aku kan sibuk kerja. Lagian, Iwan ini telaten banget. Jadi aku tenang dia yang jagain. Memang dia punya utang ke kamu apa? Kenapa dia yang jagain ibu? Ingat keluarga Suryadi, semuanya tahu terima kasih. Ibu, tenang saja, aku paham. Iwan, mulai sekarang, semua pesanan grup Suryadi dikasih ke kamu. Besok, aku akan ke kantormu. Gak perlu, Pak. Aku sudah resign. Kan kamu suaminya Mega. Kenapa resign? Ceritanya panjang, Pak. Tapi kebetulan aku butuh bantuan Bapak. Bilang aja, meski nyebrangin lautan api, aku gak bakal ragu. Hei kalian, maaf ya, aku telat. Wah, Pak Dian, sejak kapan pacarmu secantik ini? Iya benar, kok nggak dikenalin ke kami? Kamu harus minum 3 gelas nih. Oke, biar aku yang traktir. Minumlah sepuasnya. Wah, mantap nih. Kakak ipar, kok diam saja? Kakak ipar, kenapa? Jangan-jangan kakak kedinginan ya? Dian, kasih dong jaketmu. Iya tuh. Aduh, maaf ya. Aku ingat masih ada urusan. Nanti kita kumpul lagi ya. Dian, ada apa sih? Iya, kok dia tiba-tiba pergi? Kakak ipar kalian itu CEO, jadi kerjaannya banyak. Gini saja, biar aku yang traktir. Minumlah sepuasnya, oke? Oke. Iwan, kamu tunggu saja. Mega pasti akan jadi milikku. Iwan, berhenti! Bu, mie daging 1. Oke. Sayang, jangan salah paham dong. Aku semalam kepikiran masalah kemarin, jadi mau menebusnya. Aku nggak tahu kamu suka atau enggak, jadi aku minta Dian buat nemenin milih. Nih, coba lihat. Suka nggak? Koleksi terbaru loh, 20 juta lebih. Kamu yakin ini buat aku? Aku kan istrimu, buat siapa lagi kalau bukan kamu? Memangnya, baju ukuran S muat di aku. Ini pasti buat Dian kan? Sayang, dengerin dulu. Ini beneran buat kamu kok. Aku cuma salah ukuran aja. Tenang ya, besok aku tukar. Anak muda, ini mie pesananmu. Kok kamu dikit banget makannya? Bu, tambah daging sapi rebus, ayam rebus saus pedas, sama sebotol bir. Oke. Nih minumnya. Anak muda, istrimu baik banget. Bilang saja, kamu mau apa? Sayang, aku lihat kamu kecapean. Jadi aku daftarin kamu ikut tur ke Eropa. Nah selama itu biar dia yang ngurus klienmu, ya?
Tenang saja, komisimu nggak bakal hilang kok. Kamu nggak bakal rugi. Mega, sudah aku duga. Setiap kamu baik ke aku, pasti ada maunya. Sayang, kamu kan sudah jadi karyawan lama sekarang. Waktunya ngasih kesempatan buat anak baru kan? Toh aku istrimu, milikku ya milikmu, ya kan? Oke, Serius, tentu saja. makan yang banyak. Kalau aku sudah resign, semua klienku bisa buat Dian. Dan aku sudah resign. Tunggu dulu. Aku kan belum setuju. Kenapa kamu ngasih tahu ke yang lain? Halo? Bu Mega, aku dengar Iwan resign ya? Kalau kontrak ini habis, aku nggak bakal lanjutin. Enggak kok. Cuma pertengkaran biasa kok. Nanti juga baikan. Halo? Halo? Kok? Halo, Pak Hendra? Resign? Nggak mungkin. Masa dia mau mencampakkan keluarganya? Aku... Mega, ayo kita cerai. Iya. Apa tadi? Bukan apa-apa. Tanda tangan. Halo, Dian. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Ini karena Iwan lagi marah. Kalian makan saja, nanti aku nyusul. Iwan? Sayang! Nona, kalian belum bayar makanannya. Oh, maaf. Aduh. Halo. Tenang saja. Iwan cuma lagi emosi. Nanti aku bujuk deh. Tenang, dia nggak mungkin ngundurin diri. Iya. Sayang, aku cuma ngomong saja kok. Kalau kamu nggak setuju, tolak saja. Kenapa harus marah? Sayang, balas dong pesanku. Jangan diamin aku. Mega, kalau kamu pulang ke rumah, pasti ketemu aku. Tapi sayang, demi bisa sama Dian, kamu buang kesempatan terakhir ini. Iwan, kamu nggak tahu kan? Kalau hubunganku sama Mega nggak pernah putus. Ini fotoku sama Mega waktu liburan ke Maldives. Ini fotoku sama Mega waktu liburan ke Pulau Aceh. Ini hadiah ulang tahunku, jam tangan Patek Phil dari Mega. Iwan, ngomong-ngomong, makasih ya kamu sudah kerja keras. Kalau enggak, aku enggak bakal bisa kayak gini. Oh iya, malam ini kamu enggak perlu nungguin Mega pulang. Nah, Kak Mega kan kalah. Harus ciuman sama Dian. Iya, ini aturan gamenya. Kak Mega nggak mikirin perasaan Dian. Cium. Enggak apa-apa kok. Aku juga agak malu. Jangan sampai dia salah paham saja. Pak Riko, bantu aku. Halo, uangnya sisa 13.900. Tolong cetakan semua mutasinya selama 8 tahun terakhir. Baik, Pak. Aku kerja 8 tahun, gajiku miliaran. Biasanya kamu nyuruh aku hemat, ternyata uangnya buat menafkahi Dian. Sayang, semalam Pak Hendra nggak sengaja muntah ke bajuku. Aku harus ketemu klien. Mana kartu gajiku? Aku mau beli jas. Nggak usah. Nih, sudah aku siapin. Makasih sayang. Sayang, kok jasnya sempit banget? Duh, maaf ya sayang. Aku salah beli ukuran kayaknya. Aku bodoh banget. Waktu itu aku percaya kamu salah beli ukuran. Sekarang kayaknya itu cuma barang sampah yang Dian gak mau. Mega, Dian, kalian kerja sama buat nyisap darahku. Jangan salahin aku bersikap kejam. Mulai sekarang, aku akan ambil balik semua milikku. Pak Iwan, dengan adanya bukti ini, kami akan bantu mendapatkan uangnya. Meski mau gugat cerai, Anda bisa menang. Makasih, Bu. Iwan, si Dian itu sebenarnya dari mana sih? Dia merebut kontrakmu dan ke tempatku. Aku lagi bawa orang buat ngasih pelajaran. Pak Darmawan, gak apa-apa. Setujui saja. Kamu gila ya, Iwan? Pesananku nilainya puluhan miliar. Tenang saja, aku punya rencana. Oke,
Ya sudah kalau gitu. Kamu kan pernah bantu aku. Jadi pesananku bakal ikut kamu. Baik. Tolong urus masalah ini ya, Bu Nikita. Tenang saja. Iwan, cepat ke kantor. Aku akan datang melakukan satu hal. Mengundurkan diri. Aku memang mau urus itu. Oke, aku ke sana. Selamat untuk Pak Dian. Berhasil dapat kontrak besar dengan total mencapai 80 miliar. Semuanya tepuk tangan. Untuk memotivasi karyawan lebih aktif bersaing, aku putuskan akan mempromosikan Dian menjadi direktur penjualan. Tepuk tangan. Bu Mega, kayaknya semua nggak antusias. Iwan, jangan kira perusahaan bakal hancur. Yang bisa kamu lakuin, Dian juga bisa. Mega, kamu beneran ngira Dian bisa dapat kontrak itu?